Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Dua hari pencarian bocah perempuan yang tenggelam di Sungai Waitahmi, Waikanan ditemukan meninggal dunia. Ya Allah. Kecepit ya Mas. Sebuah minibus ringsek akibat bertabrakan dengan truk di jalan lintas Rawajitu, Tulang Bawang. Dua orang dievakuasi ke rumah sakit. Pak, bisa Pak. Sambang kelek. Banyak pejabat di Lampung yang terseret kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila. Satu persatu mereka dihadirkan jadi saksi persidangan. Ya Allah, taklukkanlah mereka, keluarkanlah anakku ya Allah. Pencarian korban tenggelam di Sungai Waitahmi, Kecamatan Belambangan Umpu, Waikanan, membuahkan hasil pada Selasa siang. Jenazah perempuan 11 tahun bernama Dini Amiranti ditemukan petugas Basarnas dan BPBD Waikanan. Jenazah Dini Amiranti ditemukan pada hari kedua pencarian. Jenazah tersangkut akar di pinggir sungai yang berjarak 500 meter dari lokasinya tenggelam. Tempat penemuan tadi sekitar 400-500 meter lah ya, ditemukan korban dengan kondisi meninggal dunia. Untuk pencarian kita lakukan dari kemarin sampai hari ini. Pelajar kelas 6 SD itu tenggelam saat bermain di Sungai Waitahmi bersama beberapa teman seusianya. Ia yang tidak bisa berenang akhirnya terseret arus sungai. Dari korban terhanyutnya Dini Amiranti umur 11 tahun binti Matrusin, ini warga kami Kampung Gunung Sangkaran, dan alhamdulillah telah ditemukan, telah bahu-membahu Basarnas bersama BPBD Waikanan, kemudian masyarakat Kampung Gunung Sangkaran. Pencarian Dini Amiranti melibatkan tim Basarnas, BPBD, dan nelayan setempat. Petugas Basarnas menurunkan 3 perahu karet. Setelah ditemukan, jenazah kemudian dievakuasi ke rumah duka di Desa Gunung Sangkaran, Kecamatan Belambangan Umpu, Waikanan untuk dimakamkan. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Tabrakan adu kambing Mas. Adu kambing apa? Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Rawajitu di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Selasa siang. Adu kambing apa piye to, Pak? Tambang Pak, bisa Pak. Minibus ringsek akibat bertabrakan dengan truk yang mengangkut cangkang sawit. Pengemudi minibus menderita luka berat akibat terjepit di kursi dan seorang penumpangnya luka ringan. Pengemudi truk lawan bertabrakan selamat, namun truknya terguling. Hasil olah TKP polisi menyebutkan kecelakaan bermula saat minibus sedang melaju dari arah Rawajitu menuju Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Saat di lokasi, minibus tiba-tiba oleng dan bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Kendaraan DH Xenia tersebut berjalan dari arah Rawajitu menuju arah unit 2, kemudian hilang kendali dan menabrak kendaraan kol diesel yang datang dari arah berlawanan, sehingga mengakibatkan 2 orang korban, 1 luka ringan dan 1 luka berat, yang semuanya adalah korban dari penumpang dari kendaraan minibus DH Xenia tersebut. Kedua kendaraan yang rusak dievakuasi ke Mapolres Tulang Bawang.
Penumpang minibus yang terluka dievakuasi ke rumah sakit di Banjar Agung, Tulang Bawang. Kasus ini ditangani polisi Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad memenuhi panggilan jaksa penuntut KPK sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa pagi. Musa Ahmad mengaku pernah dimintai tolong kerabatnya untuk menitipkan anaknya masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Namun Musa mengklaim tidak pernah memberikan uang kepada pihak Unila untuk meluluskan anak kerabatnya itu. Sebelumnya, nama Musa Ahmad mencuat karena masuk dalam daftar sejumlah pejabat di Lampung yang menitipkan anak atau anggota keluarganya supaya bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila dengan memberikan uang pelicin. Saksi siap. Saya nggak tahu apa yang ada. Oh, Saya tidak menjadi saksi. kalau kan nama Pak Bupati sempat muncul. Ya betul. Itu klarifikasinya seperti apa? Ya saya memang minta bantu. Ada yang minta tolong dengan saya. Ya. Saya titipkan. Hanya sebatas itu. Saya. Itu siapa bang yang dititipkan itu bang? Ada ya masih saudara lah. Saudara ya bang ya? Itu fakultas apa bang? Di kedokteran. Kedokteran juga. Ini lagi bang ya? Ya infoknya berapa? Musa akan diperiksa penyidik KPK bersama 6 saksi lainnya, yakni anggota DPRD Tulang Bawang Barat, Marzani, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila, Budi Sutomo, anggota DPRD Lampung, Mardiana, istri mantan Rektor, Enung Juhartini, serta politisi Partai Demokrat Lampung, Hengki Molanda, dan Giani. Kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila itu menyeret mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi, dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Ketiganya sebagai pengendali penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Para terdakwa memasang tarif puluhan juta rupiah hingga 300 juta rupiah per orang. Selain untuk pribadi, uang suap itu juga untuk membiayai pembangunan gedung Lampung Nahdien Center. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerkosaan remaja putri berinisial AS asal Serang, Banten yang sedang mencari anggota keluarganya ditangkap polisi Polda Lampung Selasa siang. Tersangka berinisial SB, 45 tahun, warga Lampung Timur. SB ditangkap di Jawa Tengah setelah buron selama 2 pekan. Selama buron itu, ia tinggal berpindah-pindah. Pemeriksaan polisi mengungkap SB 2 kali memperkosa korban di sebuah hotel. Tersangka diam-diam memberi obat tidur ke dalam minuman korban. Tersangka mengenal korban di Lampung saat kebingungan mencari anggota keluarganya di Lampung Timur. Tersangka menjanjikan korban akan membantu mencarinya. Tak hanya itu, SB juga merayu korban akan dipekerjakan di sebuah rumah makan. Bawanya ke hotel dan rayu alasan untuk menginap segala macam, tidur di sini biar aman. Sama dia dikasih minuman, tetesan air mata, tetesan untuk obat mata. Langsung ceweknya ini, korban ini nggak sadarkan diri. Disitulah dia melakukan aksinya. Yang pertama sekira lebih kurang jam 10 malam, dilanjutkan lagi subuh harinya. Ini kondisi korban dalam keadaan baik. Korban ditempatkan di rumah aman UPTD PPA Provinsi Lampung dalam keadaan sehat. Kemudian sudah diberikan layanan konseling. Untuk layanan selanjutnya adalah akan kita laksanakan observasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk memeriksakan kondisi kejiwaannya. Kira-kira nanti dijadwalkan selanjutnya ya Bu Ana ya. Kasus ini terungkap setelah Dinas PPA Serang, Banten mendampingi korban melapor ke Polda Lampung. Polisi menyita barang bukti, baju dan pakaian korban serta 1 unit motor. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.